Okay, good morning, everyone. Thanks for joining. Welcome to editing text class. In today's meeting, we are going to discuss about editing grammar. Kita akan membahas tentang cara menyunting grammar, ya. Jadi, yang pertama kita harus tentukan atau kita harus memiliki kemampuan atau pengetahuan atau kita harus paham terlebih dahulu ya knowledge tentang grammar. Dalam bahasa Inggris itu ada aturan yang menunjukkan sebuah statement baik itu written ataupun orally itu kapan merujuk waktunya gitu ya. Nah, itu namanya tenses. Secara garis besar ada 3, present tense, past tense, dan future tense. Nanti masing-masing tenses ini memiliki rumus tersendiri sesuai dengan penggunaannya. Misalkan present tense itu punya simple present tense, present continuous, atau juga ada present perfect, gitu ya. Lalu juga sama dengan past tense. Past tense juga ada nantinya simple past tense, past continuous tense, ada juga past perfect tense. Lalu nanti future itu nanti ada simple future tense, future continuous tense, dan future perfect tense. Nanti ini masing-masing tipe tenses ini memiliki rumus masing-masing. Harusnya kalian sudah semester 6, ada yang semester 8, karena harusnya sudah di luar kepala, bukan di luar kepala artinya sudah masuk dikeluarkan dilupakan, tetapi harus sudah tidak usah berpikir lagi ketika menulis dalam bahasa Inggris terkait tensesnya gitu. Jadi kita tidak usah, harusnya gitu idealnya at this stage of your studying itu kalian harus sudah tidak usah berpikir lagi ketika mau mengatakan atau menulis bahasa Inggris. Grammarnya ini seperti apa? Harusnya sudah di luar itu. Jadi idealnya kemampuan kalian itu sudah tidak perlu membuka buku gitu ya terkait tenses dan lain-lain. Idealnya, tetapi mungkin tidak seperti itu. Ya, jadi yang harus kita perhatikan adalah kita harus memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang pola atau rumus dari masing-masing tensesnya terlebih dahulu sebelum kita mengedit. Walaupun seperti tadi ketika mengedit spelling gitu ya, ada alat bantu yang bisa kita gunakan gitu ya, tetapi itu kita harus sebagai human instrument, kita harus tidak bisa mengandalkan hal tersebut gitu ya. Jadi kita harus memiliki kemampuan itu sendiri. Oke, berikutnya dalam bentuk kalimat. Nah, tenses dalam bentuk kalimat itu nanti ada simple sentences gitu ya. Jadi simple sentence itu hanya memerlukan subjek dan verb agar sebuah tulisan itu bisa disebut sebagai kalimat ya. Tetapi walaupun aturannya sesederhana itu masih banyak yang miss, masih banyak yang luput gitu ya. Nanti pasti ketika menulis skripsi ini harus kalian perhatikan gitu ya, kalimat itu harus memiliki subjek dan verb gitu ya. Makanya selalu saya katakan kalau kita belum pandai, kalau kita masih ataupun kalau kita sudah pandai tetapi kita ingin membuat orang yang membaca atau mendengarkan kita lebih mudah mencerna apa yang kita tulis dan yang kita sampaikan, buatlah kalimat kita dalam bentuk simple sentence atau kalimat simple ya. Karena selain kalimat simple juga ada kalimat compound dan kompleks ya. Jadi kalimat compound dan kompleks ini nanti dalam satu kalimat memiliki 2 klausa. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Ya, jadi dalam satu kalimat ada 2 klausa. Atau kalau dalam bahasa Indonesia nanti disebut anak kalimat dengan induk kalimat. Kalau dalam bahasa Inggris disebutnya adalah independent clause sama dependent clause gitu ya. Jadi dependent itu adalah anak kalimat, independent clause adalah induk kalimat. Jadi dia adalah di antara kedua klausa ini hanya induk kalimat saja atau independent clause saja yang harus memiliki subjek dan verb. Tapi
Dependent clause bisa memiliki subjek dan verb tetapi tidak wajib. Yang wajib hanya independent clause, harus memiliki subjek dan verb ya, karena induk kalimat ataupun independent clause itu harus dalam bentuk kalimat yang utuh gitu ya. Kalau dependent clause atau anak kalimat bisa berupa fragmen saja gitu. Nanti compound sentence itu nanti antara satu klausa dengan klausa lainnya itu bisa setara. Jadi artinya misalkan sequences gitu ya. Jadi nanti compound dan kompleks ini akan berbeda penggunaan conjunction-nya gitu ya, atau linking word-nya nanti akan berbeda. Misalkan I am sleeping while my sister is cooking. Saya sedang tidur ketika adik saya sedang memasak. Ya, itu jadi setara gitu ya. Jadi kedua-duanya posisi kedua klausanya sama. Tetapi kalau kompleks misalkan kalau kompleks itu nanti berarti ada kontradiksi. Misalkan contohnya my teacher still allows me to join the class even though I am late. Ya, jadi guru atau dosen saya masih mengizinkan saya mengikuti perkuliahan atau kelas walaupun saya telat gitu ya. Jadi penggunaan linking word atau conjunction-nya itu walaupun, karena kalimat klausa satu dengan klausa kedua itu kontradiktif gitu ya. Itu harus kita perhatikan. Kalau kita merasa belum pandai gitu ya, atau belum cakap memformulasikan atau menyusun kalimat dalam bahasa Inggris, kalau merasa ataupun kita merasa belum cakap atau belum pandai ataupun alasannya adalah agar pembaca atau penulis lebih mudah memahami, kita gunakan saja simple sentence. Tidak ada yang salah dengan menggunakan simple sentence. Walaupun nanti kalau misalkan menggunakan compound dan complex sentences, kita bisa pembaca atau pendengar itu bisa menilai kita atau kita sebagai penulis atau pembicara nanti terkesan lebih intelek, lebih pandai gitu ya. Tetapi malah kalau keliru itu malah menjadi bumerang gitu ya. Malah bisa menjadi kritikan bagi orang lain, kritikan untuk diri kita oleh orang lain gitu ya. Jadi idealnya kita gunakan simple sentence saja gitu ya. Kecuali kalau sudah pandai, sudah jago, baru compound kompleksis. Nah, ini pun ketika mengedit, ketika menyunting, bisa kita memecah, misalkan ada dalam satu kalimat tetapi kalimatnya keliru gitu ya, misalkan tidak ada conjunction-nya atau terlalu panjang gitu ya. Nah, kita bisa pecah dari compound atau complex sentences menjadi simple sentences, itu juga boleh gitu ya. Bisa kita pecah yang tadinya misalkan although, even though, despite, in spite of, itu dalam satu kalimat, nanti bisa kita pecah menggunakan conjunction yang bisa berdiri sendiri, misalkan seperti however, furthermore, ya, dan beberapa pilihan lainnya. Jadi bisa kita pecah dari kalimat yang panjang, satu kalimat panjang atau satu kalimat yang keliru menjadi dua kalimat, itu boleh. Nah, ini nanti ada perbedaan ketika kita menyunting teks berupa karya sastra dengan teks yang artikel akademik, tulisan akademik ya. Misalkan ketika kita menyunting prosa, prosa ini seperti novel, short stories ya, cerita pendek. Nanti tenses yang digunakan umumnya adalah past tense. Ya, jadi terutama dalam narasinya. Pasti dalam narasinya yang digunakan tensesnya adalah past tense. Tetapi dalam dialogues itu nanti bisa menggunakan present tense. Ya, ketika misalkan dialog antara dua karakter, itu bisa menggunakan present tense. Jadi kita harus jeli dalam mengedit mana yang menggunakan past tense, mana yang menggunakan present tense, atau mana yang menggunakan future tense. Karena kalau dalam dialog itu kan utterances ya, ujaran. Berarti walaupun konteks setting of time-nya adalah in the past, tetapi karena itu adalah ujaran, dalam ujaran tersebut bisa menggunakan present or future tense. Gitu.
Jadi kita harus jeli. Lalu kalau dalam biografi, terutama misalkan untuk biografi tokoh-tokoh yang sudah wafat, sudah meninggal atau late figure, sudah almarhum, dia pasti menggunakan past tense karena menceritakan semasa dia hidup, semasa dia kecil, semasa dia tumbuh dari remaja jadi dewasa gitu ya sampai jalan hidupnya gitu ya sampai dia meninggal seperti apa itu nanti menggunakan past tense. Ini bisa berbeda dengan misalkan autobiografi. Jadi kalau biografi itu ditulis oleh orang lain, bukan tokoh yang jalan hidupnya diceritakan. Kalau autobiografi, orang yang jalan hidupnya diceritakan itu yang menulis sendiri gitu ya. Biasanya bisa menggunakan past tense atau present tense ketika mengacu kepada kejadian zaman dahulu dalam kehidupan dia, itu dia bisa menggunakan past tense. Tetapi ketika dia menambahkan keterangan atau informasi kejadian zaman dulu diberikan informasi oleh dalam masa sekarang, nah itu menggunakan past tense. Lalu kalau kita menyunting poetry, nah ini bisa kalau poetry itu kan tidak terikat peraturan grammar ya, jadi kita tidak perlu memperhatikan, kita bisa tidak memperhatikan grammarnya. Tetapi nanti fokusnya ketika kita mengedit poetry adalah diction-nya atau pilihan kata yang akan kita pelajari di pertemuan minggu depan. Nah, berbeda ketika kita mengedit karya-karya prosa gitu ya, berbeda dengan ketika kita mengedit karya sastra baik itu prosa ataupun poetry, berbeda dengan ketika kita mengedit tulisan akademik. Tulisan akademik itu nanti ada kalau misalkan karya sastra novel itu ditulis dalam bentuk chapters ya atau bab. Nanti bisa ada subbab. Begitu juga dengan academic writing ya, misalkan ada subbabnya tapi tidak kecuali dalam skripsi, tesis, kalau dalam artikel jurnal itu biasanya tidak ditulis dalam bentuk bab, tapi hanya seperti subtitle gitu ya. Jadi bagian dalam penulisan akademik jurnal itu nanti ada berupa abstrak, introduction, nanti bisa langsung ke metodologi ya, jadi teori dan metodologi ini ada yang digabungkan tapi ada juga yang dipisah, lalu nanti masuk ke result, lalu biasanya tulisnya IMRAD ya, introduction, method, research, result, analysis, discussion, lalu nanti ada conclusion. Nah, ini masing-masing bagian dalam tulisan akademik itu juga bisa menggunakan grammar yang berbeda gitu ya. Misalkan ketika dalam introduction kita mengutarakan hal-hal umum, general statements atau facts, itu kita menggunakan present tense. Misalkan ini hal yang sering sekali kalian atau mahasiswa sastra Inggris gunakan gitu ya. Bahasa adalah alat komunikasi. Language is a tool, is the communication tool ya. Bahasa adalah sarana atau alat komunikasi. Itu adalah statement umum sehingga ditulis dalam kalimat present tense gitu ya. Tapi misalkan ketika kita memberikan contohnya ini di masa lampau, nah kita menggunakan past tense. Misalkan in the past people communicate by sending letters in the post office atau via post office. Zaman dahulu orang berkomunikasi melalui surat melalui yang dikirimkan melalui post office gitu ya. Sedangkan kalau sekarang itu berarti kan zaman dahulu gitu, walaupun sekarang mungkin masih ada orang mengirim surat melalui kantor pos, tapi sudah jarang. Orang sekarang sudah menggunakan email. Nah, ketika kita mengatakan mengirim surat dengan melalui kantor pos itu kita tulis dalam past tense ya. Jadi tetap bisa ada switch tenses dalam introduction gitu ya. Lalu kalau kita masuk ke bagian teori itu ketika kita menjelaskan teorinya, definisi istilah dan lain-lain itu kita menggunakan present tense. Tetapi kalau kita biasanya ada tulisan yang menceritakan sedikit biografi dari orang yang pencetus teorinya. Misalkan Karl Marx, misalkan saya menggunakan
teori Marxisme. Saya ceritakan dulu Karl Marx-nya, pencetus teorinya. Jadi Karl Marx was born in Austria, gitu ya, karena itu ditulis dalam bentuk past tense. Tapi ketika saya menjelaskan teorinya, definisi istilah dan lain-lain, itu saya menggunakan present tense. Jadi ada switch di situ, ya bisa ada switch. Nah ini juga ketika kita mengedit, kita harus jeli mana yang dia menceritakan kisah hidup teorinya. Misalkan bagaimana dia bisa sampai pada teori tersebut, cara dia menemukan teori tersebut. Tetapi ketika kita menjelaskan, mendefinisikan, mendeskripsikan teorinya, itu kita menggunakan present tense. Lalu kalau di bagian metodologi itu kan ada banyak, ada research method, research design, gitu ya. Misalkan penelitiannya menggunakan kualitatif atau kuantitatif. Nah, itu kita menjelaskan apa yang disebut dengan kualitatif, apa yang disebut dengan kuantitatif. Nah, itu kita menggunakan present tense. Tetapi misalkan cara kita mencari data, gitu ya. The data is collected, gitu ya. Itu menggunakan present tense juga, gitu ya, karena kita menjelaskan proses ini datanya, proses pengambilan datanya. Tetapi misalkan kita memasukkan previous studies atau penelitian-penelitian terdahulu yang mana sama mirip, gitu ya, dengan penelitian yang sedang kita lakukan. Nah, itu kita menggunakan past tense. Misalkan penelitian Yola, dalam penelitiannya Yola menemukan, gitu ya, in her research Yola found that bla bla bla, karena itu penelitiannya dilakukan zaman dahulu sehingga menggunakan past tense. Jadi tetap ada switch. Biasanya menggunakan past tense itu ketika menulis previous studies atau penelitian terdahulu, gitu ya, atau tinjauan pustaka. Lalu ketika kita menjabarkan, menulis atau mengedit dalam bagian result, nah ini kita harus menggunakan present tense, terutama ketika kita dalam bagian analisis. Dalam analisis misalkan kita memberikan opini atau restating the theories, gitu ya, atau kita artinya mensitasi teori untuk mendukung pendapat kita, argumen kita, itu kita menggunakan past tense. Jadi di bagian result ini jarang yang menggunakan present tense, kecuali yang menggunakan past tense, kecuali kita memasukkan data dari novel, kutipan dari novelnya dalam bentuk past tense, kita dalam past tense. Tapi ketika kita retelling, jadi biasanya ketika kita menulis analisis, kita itu harus memberi pembukaan dulu, gitu ya, topik apa yang akan kita bahas, lalu kita beri sedikit konteks, nanti bukti data atau bukti dalam objek yang kita bahas itu apa, lalu nanti kita baru sampaikan argumen kita, pengolahan data kita, gitu ya. Nah, ketika kita retelling, objek kita dalam bentuk, walaupun objek aslinya, novelnya misalkan dalam bentuk past tense, tetapi ketika kita retell itu dalam bentuk present. Lalu conclusions itu juga dalam bentuk present tense. Walaupun kita jadi conclusion itu kan kita mengulang apa yang sudah kita lakukan, ya, menjelaskan kembali dalam bentuk singkat, tetapi kita tulis dalam bentuk present tense. Nah, yang cukup rumit adalah ketika menyunting abstrak, karena abstrak itu merangkum semuanya, gitu ya, ada introduction, ada teorinya apa disebutkan, metodologinya seperti apa, lalu juga hasil penelitiannya itu disebutkan. Nah, biasanya menggunakan mix, jadi ada past tense, ada present tense. Biasanya present tense sama seperti general statement, fakta itu dalam bentuk present tense. Tetapi ketika kita menyebutkan the data were collected atau datanya dikumpulkan melalui metode, nah itu menggunakan past tense. Jadi were collected, the data were collected. Data itu adalah plural, sehingga modelsnya adalah were, ya, to be-nya adalah were. Atau juga biasanya previous study sudah dituliskan lagi, tetapi yaitu, jadi kita harus tahu kapan harus switch menulis dalam present tense, kapan harus switch dalam past tense. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak?
Ada pertanyaan atau tidak? Tidak, Mister. Ya, itu mungkin saya tunjukkan sedikit ya. Clear. Tulisan akademik saya yang akan dipublikasikan di jurnal. Deadline-nya mau hari ini, malam atau sesuai perkuliahan? Nih, kita lihat abstraknya ya. A novel coronavirus was found on December 2019. Nah, ini menggunakan apa tensesnya? Past tense atau present tense? Past tense. Correct. Was found karena saya merujuk kepada waktu spesifik ya. Jadi walaupun statementnya terkesan statement umum, tetapi waktu yang dirujuk adalah lampau, sehingga kita menuliskan dalam kalimat ini dalam bentuk past tense. Lalu kalimat kedua, WHO named the disease caused by this virus COVID-19. Tensesnya apa kalimat ini? Past, Mister. Past tense. Correct, past tense. Mana kata kerjanya? WHO named the disease caused by this virus COVID-19. Mana verbnya, kata kerjanya? Benar, named. Kalau caused, verb atau bukan? Iya, Mister. Iya, tetapi posisinya di sini adalah sebagai kata keterangan. Gitu ya. Jadi untuk menjelaskan si kata penyakit ini, penyakit yang disebabkan oleh virus ini, COVID-19. Gitu ya. Lalu kita lanjut ke kalimat berikutnya. The respiratory virus spread rapidly, causing a global pandemic. Ini present tense atau future tense? Present, past atau future? Present tense. Present. Present tense. Ini di kata spread itu verb 1, verb 2, verb 3-nya itu sama. Tidak ada perubahan, spread gitu ya. Nah, ini memang bisa kita anggap sebagai present tense ataupun bisa sebagai past tense. Kenapa? Karena spread-nya, kenapa bisa sebagai past tense? Karena spread-nya sudah dari dulu gitu ya. Tetapi bisa juga sebagai present tense karena ini masih menyebar. Atau mungkin bisa kita edit, bisa kita karena masih menyebar, misalkan bisa kita edit dengan has been spreading. Jadi sudah menyebar gitu ya, tapi masih terjadi penyebarannya sampai sekarang. Jadi bisa menggunakan has been spreading rapidly causing a global pandemic. Causing di sini juga posisinya sama seperti caused tadi gitu ya, untuk sebagai kata keterangan, klausa tambahan, klausa keterangan. Kalimat berikutnya, to prevent infection, governments all over the world compel their citizens to maintain physical distance and stay at home. Ini kalimatnya past tense atau present tense? Atau verbnya dulu yang mana coba? Verb utama. Present, Miss. Mister. Apa, Shanti? Present, Mister. Present tense. Benar. Kalimat kata kerja utamanya yang mana? Prevent. Bukan. Kata kerja utama itu tidak pernah to infinitive.
Jadi to prevent, to maintain itu bukan kata, walaupun kata kerja tapi bukan kata kerja utama dalam kalimat ini. Yang mana yang utama? Stay, Mister. Stay bukan utama juga. Kata kerja utama itu selalu setelah subjek. Coba subjeknya mana? Itu. Government all over the world. Benar. Jadi government-nya saja itu sudah subjek ya. All over the world adalah adverb of, bukan adverb of place ya. Tapi ya government-nya saja sudah cukup. Governments all over the world juga bisa gitu. Tapi government saja sudah cukup. Oke, berarti kalau subjeknya adalah governments all over the world, main verb-nya adalah Couple. compel. Benar. Compel. Benar. Jadi ini kalimat ini adalah present tense karena verb-nya adalah verb 1 ya, compel. Jadi subjeknya governments all over the world, subjeknya adalah compel. Coba saya cek dulu. Karena juga saya masih harus cek ya, karena it's not our language. Jadi compel itu katanya verb 1-nya apa? Ini juga sama seperti kalimat tadi gitu ya. Jadi kalimatnya bisa ditulis dalam past tense ataupun present tense. Kenapa? Karena sampai sekarang pemerintah juga masih menyarankan rakyatnya gitu ya untuk menjaga jarak dan tinggal di rumah saja. Kita lihat kalimat berikutnya. Having to do all activities including working and studying from home, not being able to gather with family and friends who do not live in the same household, took a toll on people's mental health. Kalimat apa ini? Past tense atau present tense atau future tense? Halo, kalimat apa ini? Ini kalimatnya panjang. Present atau past tense atau future? Present, Mister. Present. Present. Future. Kalau present itu mempersilahkan. I present to you. Kalau hadiah itu present. Hadiah. Christmas present. Kalau tenses masa sekarang itu present tense. Jadi present, present itu cara pronunciation-nya beda sesuai dengan kedudukan katanya. Apakah kata kerja, kata benda, atau dalam konteks apa kata kerjanya. Jadi homofon gitu ya. Jadi homonim, tulisannya sama tetapi cara pembacaannya bisa berbeda sesuai dengan posisi katanya. Kalau tenses itu present tense. Kalau mempersilahkan, presenter, presenter, presenting the award misalkan. Ini tadi kalau kata kalian ini present tense. Incorrect karena main verb-nya adalah took. Di sini ini memang panjang gitu ya. Having to do all activities from home. Ini adalah subjeknya, subjek 1. And not being able to gather with family and friends. Ini adalah subjek kedua. Jadi and noun 1 plus noun 2. Noun 1 and noun 2.
sebagai subjek, lalu baru nanti ini verb utamanya. Took a toll on people's mental health. Jadi harus melakukan semua aktivitas termasuk belajar dan bekerja dari rumah dan tidak bisa berkumpul. Jadi kalian harus perhatikan paralelismenya. Saya menggunakan having and not being. Ini berarti paralel gerund, ya. Jadi kalian bisa lihat kalau mengumpulkan kata benda atau kata kerja yang dibuat dalam kata benda gitu ya, kata yang bisa jadi subjek atau objek itu kan kata benda. Nah, kalau kita kumpulkan itu harus sama. Kalau misalkan bentuknya noun semua, noun root word ya, noun kata kerja dasar, tapi kalau misalkan gerund semua, itu paralelism namanya. Jadi harus diseragamkan. Jadi having to do all activities including working and studying from home, harus melakukan semua aktivitas termasuk belajar dan bekerja, dan belajar dari rumah, dan tidak bisa berkumpul, not being able together with family and friends who do not live in the same household, yang tidak berkumpul atau yang tidak tinggal dalam satu rumah yang sama, to toll on people's mental health, mempengaruhi, to toll ini sama seperti effect, ya, jadi mempengaruhi kesehatan mental orang-orang. Jadi main verbnya adalah to. Jadi ini adalah past tense. Jadi kita harus bisa switch gitu ya, mana masih, contohnya yang tadi yang to prevent infection, governments all over the world compel their citizen to maintain physical distance and stay at home. Ini menggunakan present tense karena sampai sekarang kita masih diminta pemerintah untuk menjaga jarak, untuk kalau bisa di rumah saja gitu ya, sehingga menggunakan present tense. Tetapi yang tadi penemuan virusnya, penamaan penyakit yang disebabkan virusnya itu kan sudah terjadi di zaman dulu, berarti menggunakan past tense gitu ya. Jadi kita harus bisa tahu switch yang mana yang menggunakan past tense, yang menggunakan past tense. Nanti kita akan belajar menyunting fokusnya ya, nanti sebagai tugas UAS dan UTS kita akan fokus menyunting artikel akademik. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan?